Siti Nurbaya episode kedua, buah karya Sutat Basuki atau Raden Mas Ngabehi MS Basuki. Kali ini pada episode kedua dengan judul Siti Nurbaya Menghina Riko. Di SMA Mangan Marek siang itu banyak para siswi dan siswa yang belajar dan latihan membaca puisi. Ada yang membaca puisi-puisi dari karya para penyair terkenal, ada yang berkreatif dengan puisi-puisi karya sendiri, yang merupakan luapan dari isi hati yang tidak karu-karuan. Siti Nurbaya selalu tampil dengan puisi karyanya sendiri yang berjudul Siksa. Dan Siti Nurbaya membaca puisi sambil diiringi gitar alias bermusikalisasi puisi singing. Dan inilah secuil kutipan dari puisi Siksa karya Siti Nurbaya. Di mana kan ku cari, aku selalu mencari, aku selalu menanti saat engkau kembali. Di mana, oh di mana, gini tiada lagi pertemuan yang berulang kembali. Oh, kembali. Sorak gempita para teman Siti Nurbaya sehalaman SMA Mangan Marek. Siti, boleh aku pinjam gitarmu? Kata Riko. Boleh, asal jangan kau putuskan senarnya, kata Siti Nurbaya. Dalam suasana alam yang sejuk, mereka terus latihan membaca puisi dengan berbagai macam versi. Dan mereka sungguh ramai, ada yang berdeklamasi, ada yang diiringi dengan kaleng bekas roti. Ya, ada gultom menabuh panci dan galon dengan stik drum yang dia pinjam dari Bu Melan sang Bu camat di Kecamatan Kasmaran, yang memang seorang drummer dari grup La Big Band. Gultom adalah seorang siswa dari desa paling utara. Gultom menabuh panci dan galon untuk mengiringi Eni membaca puisi dari karya penyair terkenal. Mereka bergantian seperti layaknya para pentas puisi. Setelah giliran Eni dan Gultom, kali ini giliran Riko mengiringi Rika. Rika yang membaca puisi, Riko yang mengiringi dengan gitar yang agak bergaya klasik. Rika membaca puisi dengan judul Engge. Betul-betul bagus dalam berkreativitas mereka. Siti Nurbaya merasa mangkel, jengkel pada Riko yang tadi sudah dipesani oleh Siti Nurbaya agar jangan sampai memutuskan senar gitar. Dan apa hasilnya? Betul-betul Riko arogan dengan mencak di atas panggung latihan sampai senar alias gawe gitar Siti Nurbaya putus. Dan langsung spontan saat Riko dan Rika turun panggung, langsung kena sambaran marahnya Siti Nurbaya. Hore! Teriak para siswa dan siswi karena melihat Siti Nurbaya marah-marah sampai emosi. Tadi kan aku bilang, boleh pinjam asal jangan sampai putus senarnya. Ya, jangan sampai senar putus senar itu, kata Siti Nurbaya sambil mendelik alias melototkan mata. Maaf aku Siti, kata Riko sambil memelas. Enak aja maaf. Oh, dasar anaknya tukang becak. Hina Siti Nurbaya pada Riko. Oh, Siti, jangan kau berkata begitu. Jangan kamu begitu. Jangan kau sangkut-sangkutkan orang tuaku, kata Riko. Oh, dasar bego lu, kata Siti Nurbaya
Dan apa hasilnya? Hore! Teriak para teman-teman. Ya, teriak para teman-temannya. Siti Nurbaya pergi meninggalkan Riko. Sementara itu, Riko tenger-tenger sambil duduk lemas dan sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ampunilah kesalahan saya yang telah memutuskan senar gitarnya Siti Nurbaya, kata Riko. Dan di saat Riko duduk sendiri, datanglah Rika. Saudara Riko, tidak usah kau pikirkan hal itu. Nanti aku yang mengganti senar gitar Siti Nurbaya, kata Rika pada Riko. Tidak Rika, kalau soal mengganti senar gitar, aku punya duit, kata Riko sambil terisak-isak. Yang ku sesali, mengapa Siti Nurbaya menyangkut-nyangkut orang tuaku, kata Riko sambil menangis. Sudahlah, jangan kau masukkan di hatimu Riko, kata Rika. Tidak, aku sangat tersinggung, kata Riko. Riko berdiri dan Rika memegang tangan Riko. Mereka berdua berjalan melewati halaman dan kebun-kebun SMA Mangan Marek. Mereka sangat tidak suka dengan kesombongan Siti Nurbaya. Riko dan Rika jalan kaki sambil bercerita dan ngomong-ngomong tentang nasib dan keberadaannya. Ya, Riko dan Rika bukan anaknya orang kaya harta. Namun Riko dan Rika tidak sombong seperti Siti Nurbaya. Dan sebenarnya Siti Nurbaya bukan anaknya orang kaya. Seperti yang pembaca ketahui dalam sekitar awal cerita. Siti Nurbaya kan anaknya Bunda Melirik yang hanya seorang bakul bumbon di pasar Krempyeng. Betul-betul sombong Siti Nurbaya. Sebagai seorang gadis remaja yang kelihatan lugu, namun Siti Nurbaya sudah 7 kali pacaran, namun selalu putus. Semua itu terjadi karena kesombongan Siti Nurbaya. Ya, yang sombong bongbong. Siti Nurbaya memang pintar berkarya, terutama pada puisi dan lagu. Siti Nurbaya juga pintar bermain gitar, namun sombong, tetapi sombong. Pacar pertama Siti Nurbaya bernama Merkuri. Pacar kedua bernama Aladin. Pacar ketiga bernama Sombro. Pacar keempat bernama Yunanto. Pacar kelima bernama Cilukbah. Pacar keenam bernama Prokotok-kotok. Dan pacar yang ketujuh bernama Mukminin. Dan sudah jelas Siti Nurbaya yang sombong hari ini tidak punya pacar. Untuk para pembaca yang dirahmati Allah, makanya kita jangan sampai sombong. Ya, hidup sekali marilah kita berbuat baik agar punya banyak teman yang menyenangkan hati. Ingat pesan dari Sutat Basuki. Orang baik adalah orang yang berguna bagi sesama manusia. Orang yang baik adalah yang suka saling tolong-menolong. Ingat itu ya, para pembaca novel Siti Nurbaya yang dikarang oleh Sutat Basuki atau Raden Mas Ngapai MS Basuki. Jombang 1 Maret 2025 pukul 15:10. Ya, jangan lupa ikuti kelanjutannya pada seri yang ketiga. Namun yang lebih bagus itu ya, jangan lupa untuk membeli novelnya, koleksi ya, agar dunia sastra itu tidak tenggelam di zaman sekarang. Dunia sastra sekarang tuh tersaingi oleh medsos. Makanya dengan kesadaran kita, mari kita hidupkan kembali sastra ya. Ya, ini ya, membeli novel-novel karya Sutat Basuki. Terima kasih.